dipanja atau dibawa lagi sebagai perumus atau kekuatan perumus. Tidak boleh menjabat apapun karena tingkatan pelanggarannya itu masuk pada satu tingkatan yang cukup serius, yang saya anggap serius. Menerima uang dari menteri misalnya, itu salah satu contoh. Terbukti dan diakui. Maka ini sudah pasti Majelis Kehormatan akan menjatuhi. Nah, kalau Bu Retno tadi saya harus menjawab pada pasal 66A itu. Menteri Hukum dan Hal ini membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari notarisnya 3 orang, pemerintah 2 orang, pemerintah diwakili oleh kementerian biasanya, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 orang, itu 7 orang. Pertanyaannya, apakah 7 orang itu memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pidana di kepolisian apabila majelis ini mengatakan tidak perlu diproses? Maka saya katakan tidak bisa, karena undang-undang ini telah direvisi ketika badan pengawas daerah itu dulu bisa menghentikan seperti itu untuk wilayah-wilayah kepolisian di tempat itu ketika itu. Ini di kantor polisi juga ternyata banyak notaris melanggar hukum di luar lex spesialis notaris. Saya pernah menghukum 2 tahun seorang notaris di Jakarta Utara. Karena jelas-jelas membuat penipuan. Dia membuat 2 akte. Akte yang satu melepaskan hak dari orang berhutang tanpa proses hukum. Itu kalau di perdata dikenal dengan hak tanpa proses hukum lagi kalau saya gagal dalam membayar hutang. Ini satu hal yang oleh notaris dibuat tanpa dasar, dan ada bukti lain notaris terlibat dalam menentukan ini dengan membujuk kliennya agar ada keuntungan didapat dan ada pembagian-pembagiannya. Maka saya jatuhkan 2 tahun penjara. Tetapi di tingkat PK, putusan kami dibatalkan oleh Majelis PK karena mungkin jurisprudensi itu bahwa di DPR itu PK hanya 3% dikabulkan, semua PK. Karena sebelum PK itu diputus, kami itu dihukumi sebagai hakim pemutus sebelumnya untuk ditanyakan dan sebagainya. Jadi tidak mudah untuk orang buat PK. Tapi PK saya dibatalkan, PK terhadap putusan saya dibatalkan untuk notaris di Jakarta Utara, dan itu ada jadi brose gitu. Misalnya menarik itu karena itu masuk juga di varia peradilan. Jadi saya akan mengatakan bahwa undang-undang catatan notaris yang lex spesialis ini tidak bisa berdiri sendiri karena ini masih berkaitan dengan lex generalis yang mengatur secara khusus mengenai hukum pidana yang dilakukan. Beberapa hal saya masuk di makalah saya seperti penggelapan untuk Majelis Kehormatan tidak bisa melindungi karena notaris menggelapkan data. Pertama, profesi ini kan profesi memang yang sangat juga termasuk diminati ya, banyak diminati oleh para mahasiswa. Barangkali dengan profesi notaris ini juga mungkin barangkali bisa menjamin prospek dia ke depan. Inilah salah satu, dan kedua, alumni kita banyak yang meminta hal ini. Dan kita mempertimbangkan efisiensi fokus ke pemerintah kemana. Pertimbangan mereka kalau di UI itu agak juga terlalu berat ya, atau bagaimana ya pertimbangan. Sehingga kebetulan saya mempunyai hubungan dengan Fakultas Hukum, saya berbicara coba untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan pidana. Kemudian mereka tertarik karena sebagai universitas negeri ada kewajiban mereka untuk melakukan begini. Undip ini sudah latar belakang kerjasama dengan kita. Ketika zaman Muladi sudah kita kerjasama terus, dan kita sudah tahu karakter daripada sekalipun ini dekat dengan UI. Terus kalau kita kerjasama dengan UI nanti barangkali kita berbicara ini nanti dianggap mendikte, dianggap ini, jadi nanti malah mungkin lebih sulit ya. Jadi ini tidak dan ini juga mempunyai akreditasi yang sama dengan UI. Jadi tidak ada masalah. Tapi latar belakang tadi kita mempunyai riwayat kerjasama.
menjawab tantangan sekarang, menjawab globalisasi sekarang, ya barangkali kita menuntut notaris yang handal juga, ya kan? Karena sekarang juga persaingan di bidang hukum, ya khususnya penanganan administratif hukum ini kan juga masih sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Mereka tidak harus jadi notaris kan, bisa jadi corporate ya, konsultan. Bisa mereka menangani hal itu, tidak harus level notaris, tetapi dengan pengetahuan kenotariatan ini mereka bisa terpakai di mana-mana. Jadi otomatis tantangan tenaga kerja kita bisa. Ini harus melihat persoalan kenyataan faktual yang harusnya yang diisi itu di S1 masalah filosofi dan lain sebagainya. Ini kan aspek filosofi, sejarah dan lain sebagainya dimasukkan dalam program kurikulum itu, sehingga presentasinya barangkali terlalu berat juga. Karena kalau dia seorang magister, dia filsafatnya harus tinggi. Nah, dia fokus ke filsafat sehingga praktek ini tertinggal. Harusnya ini yang lebih sedikit artinya ini dipadatkan di S1, di sini dia presentasinya sedikit lebih banyak prakteknya, 30% aja sehingga 70% bisa praktek. Nah ini kesalahan yang saya lihat, saya bukan notaris, tapi ini saya lihat dari mata, saya lawyer, saya bisa memandang ini daripada mata yang bersifat filsafat itu kurangi. Nah, kalau di Inggrisnya apakah akan seperti itu? Saya udah kemukakan seperti itu. Kita tidak terlalu membahas masalah kesejarahan dan lain sebagainya. Kita praktek perbankan, praktek tanah, praktek transaksi transaksi global internasional. Kami juga sambil menimba pengalaman dengan Undip ini untuk ke depan kami bisa mandiri. Apakah kami mandiri? Oh, siap. Untuk satu periode. Ini satu periode. Masuk kan. Kita kurangi filosofinya, prakteknya harus kita perbanyak di S1 yang harus diperbanyak. Berarti ada koordinasi dengan S1. Ada S1. S1 harus isi, itu kewajiban dari S1. Jadi pertama hubungan Inggris dan Undip itu modal historis. Inggris sebagai perguruan tinggi swasta tua dan senior secara historis memiliki hubungan yang erat dengan Undip. Ya, alumninya banyak yang kemudian berkolaborasi dengan Undip. Nah itu pertama, alasan historis. Kemudian adalah ada alasan pragmatis. Tidak bisa diingkari kota administrasi Bekasi dengan perkembangan dinamika seperti sekarang ini, konsep liberalisasi dan globalisasi perkotaan, ya, dan urban yang begitu tinggi, pada akhirnya segala jenis produk transaksi itu akan muncul di wilayah perkotaan Bekasi. Nah ini membutuhkan backup notarial ya, hukum notarial, terutama menyangkut tadi dalam kajian kita illegal transaction. Ini transaksi semacam ini akan memiliki dampak yang luas dan muncul di kota-kota potensial seperti Bekasi sebagai penyangga besar ibu kota. Maka tidak mungkin dihindari bahwa demoralisasi hukum terjadi dalam proses janji yang terjadi kemudian protokol akta, hubungan para pihak bisnis, hukum bisnis yang berkembang di masyarakat perkotaan Bekasi ini, maka menimbulkan realitas hukum yang kompleks. Karena itu membutuhkan serapan ilmu notaril. Karena itu juga mau tidak mau masyarakat Bekasi dan sekitarnya membutuhkan pendidikan hukum kenotariatan. Dan kami percaya betul ini secara objektif memang ini memang sangat dibutuhkan oleh salah satu komitmen Undip dan Inggris sehingga terjalin program kenotarian adalah keseimbangan kompetensi, ya, expert dan skill, ya, yang demikian mendalam ternyata menyangkut hukum notarial, membuat keduanya tetap menjaga mutu dan kualitas. Yang terdepan adalah itu, menjaga mutu dan kualitas. Pada sisi lain, kebutuhan akan hubungan-hubungan yang menyangkut program-program notarial, salah satunya pekerjaan notaris adalah menyangkut meminta akta notaris, untuk mengawal semua hubungan-hubungan yang dibangun dari proses pembangunan. Itu
pada akhirnya kompetensi itu dibangun berdasarkan kualitas dan mutu standar pendidikan yang memang terus dijaga, karena ini menyangkut trust. Nah, trust yang selama ini menjadi modal utama bagi dua perguruan tinggi ini untuk menarik. Dan yang menarik adalah sejauh mana imunitas profesi, karena pekerjaan profesi yang begitu kompleks dan mulia ternyata juga berhadapan dengan risiko hukum yang tinggi. Keluhan-keluhan kantor notaris, ya terutama posisi notaris yang selalu posisi lemah dan terancam berbagai kasus hukum, ini kan serba problematik dan polemik yang tentu membutuhkan jalan penyelesaian yang terbaik. Dan Umbris siap merespon persoalan-persoalan itu dan melahirkan kajian-kajian baru, ya perspektif imunitas profesi notaris sebagai profesi yang penting. Jadi saya kata masyarakat memiliki dukungan yang kuat, ya, dan mau memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Umbris dan Undip untuk melakukan notaris di wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya sebagai jawaban terhadap tantangan zaman dan perubahan.